Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih kalian semua yang lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena kemarin udah banyak banget yang komen-komen yang kirim salam di kolom komentar. Ada yang dari Pulau Sumatera seperti Lampung dan Banda Aceh. Ada juga yang dari Kalimantan Barat seperti Pontianak, ada juga dari Sulawesi, ada juga yang dari Denpasar, Bali, ada juga yang dari Jayapura, ada juga yang dari Jawa Tengah seperti Pemalang, terus ada juga dari Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, ada juga yang dari luar negeri pun ada seperti Hong Kong, Taiwan, ada juga yang dari Malaysia, Brunei, dan juga Arab Saudi. Pokoknya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang setia menonton Fakta Kehidupan. Apalagi buat kalian semua yang subscribe channel ini dan masih mempercayakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Nah, kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini ada salah satu subscriber kita yang membagikan kisahnya. Kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita lumayan sedikit agak dramatis ya. Ini berhubungan dengan keluarganya sendiri. Kisahnya yang berjudul Ibuku Lama Menjanda, Suamiku Jadi Bahan Pelampiasan. Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samakan untuk kepentingan bersama. Kalau membicarakan soal tentang perselingkuhan, tidak terlepas dari nafsu. Nafsu masih menjadi peran utama ataupun pokok permasalahan yang paling utama dalam perselingkuhan. Apabila membangun sebuah keluarga, kita harus siap menjaganya dan siap resikonya. Seperti kisah yang dialami seorang wanita, sebut saja namanya Putri. Nah, Putri adalah seorang wanita karir. Dia bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Pekerjaannya cukup mentereng, karirnya cukup mentereng. Nah, Putri hanya tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit jantung. Satu-satunya keluarga yang dimiliki Putri adalah ibunya. Nah, kerjaannya ibunya itu di rumah itu ya ngerumpi bareng teman-teman, jalan-jalan sama teman-teman. Kerjaannya tuh ya senam pagi, jogging. Pokoknya itu ya happy ending lah sama teman-temannya, sama ibu-ibu yang lain. Harapannya si Putri itu ya nggak apa-apa deh, yang penting ibuku itu terhibur, ibuku itu tidak merasa bosan sendirian kala Putri sedang bekerja. Pokoknya apapun yang dilakukan ibunya ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting ibunya tidak merasa bosan dan merasa senang. Itu yang diharapkan oleh si Putri sama ibunya. Nah, si Putri itu mempunyai seorang kekasih. Sebut saja seorang pemuda gagah dan tampan bernama Satria. Nah, Satria itu adalah seorang pengusaha kafe, tempat nongkrong anak-anak muda. Nah, Satria dan Putri itu memang ya hubungan mereka, perkenalan mereka itu belum cukup lama. Tapi mereka sudah saling berkomitmen bahwasanya hubungan mereka akan segera dibawa untuk ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan. Nah, Satria maupun Putri itu sudah sama-sama saling dikenalkan oleh kedua orang tuanya mereka masing-masing. Udah beberapa kali Satria bertemu dengan ibunya si Putri, begitu juga Putri sudah bertemu dengan orang tuanya si Satria. Nah, pagi itu saat si Putri belum beranjak pergi untuk berangkat kerja, ibunya itu berpamitan sama si Putri. Put, mama mau pergi dulu ya, mau jalan-jalan sama ibu-ibu yang lain, mau jogging, mau senam di taman, kata ibunya si Putri itu. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, yang penting kalau boleh saran Bu, ibu jangan terlalu ikut-ikut sama teman-teman ibu ya. Soalnya tetangga-tetangga sini tuh udah pada ngomongin grup ibu itu. Teman-teman ibu-ibu itu katanya tuh sering ya kegatelan, sering genit sama pria-pria lain. Jadi ya kalau boleh Putri ngomong, ibu jangan ikut-ikutan kayak gitu ya. Putri nggak mau aja nanti ibu dicap jelek sama tetangga-tetangga yang lain, kata si Putri, mencoba untuk menyarankan kepada ibunya bahwasannya grupnya ibu-ibunya ini udah terkenal jelek, suka jalan-jalan, suka jogging-jogging gak jelas, apalagi suka ganggu-ganggu cowok-cowok ataupun bapak-bapak di sana. Pokoknya suka genit lah kayak gitu. Jadi kelihatan image-nya itu jelek. Ya ibunya Putri cuma ngomong, iya tenang aja kok, mama juga tahu kok mana yang baik mana yang enggak. Jadi ya kamu nggak usah khawatir, mama nggak akan kok ikut-ikut ibu-ibu yang lain yang kayak gitu, yang suka genit sama bapak-bapak sama mas-mas yang lain, kata
kata ibunya si Putri itu. Hingga akhirnya ibunya Putri pun langsung jalan, langsung sepedaan, langsung jogging di taman sama senam di taman. Berpakaian ala modisnya anak-anak muda, pakai pakaian olahraga yang ketat dan warnanya yang warna mencolok. Ya wajar saja kegiatan dan penampilan seperti ini sudah hal lumrah dan wajib bagi grupnya ibu-ibunya si Putri ini. Grupnya ibunya si Putri udah wajib penampilannya seperti itu, yang glamor-glamor, yang kelihatan yang mentereng, yang outfitnya tuh udah kayak anak-anak muda zaman sekarang. Ibunya Putri pun langsung jalan ke taman bersama teman-temannya itu. Setelah sampai di taman, sebelum memulai mereka senam jogging pagi-pagi, seperti biasa mereka tiktokan dulu, joget-joget dulu, foto-foto, selfie-selfie. Udah kayak ibu-ibu sosialita lah pokoknya mereka itu. Ditambah dengan berpakaian-pakaian ala-ala anak muda yang warnanya itu mencolok-mencolok. Hingga akhirnya beberapa orang yang sedang jogging-jogging, sedang olahraga di sana pun ya jadi pusat perhatian grupnya ibunya Putri itu. Nah, mereka pun bukannya malu, tapi malah senang dan bangga apabila mereka menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar di situ. Nah, setelah selesai mereka jogging-jogging, senam-senam, dan melakukan aktivitas-aktivitas ibu-ibu mereka itu, nah mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat tongkrongan anak muda yang lagi hits. Di sana mereka ngopi-ngopi, ngemil-ngemil, bak layaknya anak muda. Nah, saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, dan foto-foto seperti biasa, tiba-tiba salah satu temennya ibunya Putri itu ngomong, "Jeng, aku punya tantangan deh buat kamu. Kamu mau nggak? Ada hadiahnya loh," kata salah satu temennya ibunya Putri kepada ibunya Putri itu. "Hadiahnya apaan dulu nih? Kalau hadiahnya besar baru aku mau. Hadiahnya uang 1 juta kalau kamu mau." Sebuah nominal yang cukup banyak. Apa tantangannya, Jeng? "Kalau kamu bisa berkenalan dengan pria yang sepertinya itu pemilik kafe ini, aku nanti akan berikan uang 1 juta buat kamu," kata salah satu teman ibunya Putri itu sambil menunjuk seorang pria yang sepertinya memang pemilik kafe itu, pemilik tempat tongkrongannya lagi hits itu. Seorang pria tampan yang menggunakan kemeja, yang sepertinya sedang memberikan instruksi dan arahan kepada beberapa karyawan di sana. Hingga akhirnya ibunya Putri pun merasa tertantang. "Oh, boleh juga itu. Lihat nih aksiku. Aku bakal mendapatkan namanya dan nomor WA-nya," kata ibunya si Putri optimis. Hingga akhirnya ibunya Putri pun berjalan ke arah seorang pria yang gagah itu, yang sedang memberikan instruksi kepada beberapa karyawannya di sana. Saat ibunya Putri itu mendekati sosok pria itu, tiba-tiba ibunya Putri itu merasa aneh. Sepertinya sosok pria gagah ini tidak familiar, tidak asing baginya. Tapi siapa? Hingga akhirnya didekati, semakin dekat dan semakin dekat. Ternyata sosok pria gagah dan tampan itu adalah Satria, calon mantunya sendiri, calon suaminya anaknya si Putri itu. Hingga akhirnya ibunya Putri pun langsung memanggil nama Satria. "Satria?" Saat Satria menoleh ke arah ibunya Putri pun langsung merangkul Satria di depan karyawan-karyawannya dan di depan teman-temannya. Sontak teman-temannya pun terkejut. Kok bisa ibunya Putri langsung memeluk pria itu? Siapa pria itu? Padahal hanya baru kenalan aja, baru dikasih tantangan kenalan, tapi ibunya Putri langsung memeluk pria itu. Hingga akhirnya semua teman-teman ibunya Putri pun terkejut. Tak hanya ibu-ibu itu saja yang terkejut, Satria pun terkejut. Ia dipeluk oleh calon mertuanya di depan karyawan-karyawannya. Hingga akhirnya Satria pun merasa kaku pada momen itu. Ia merasa bingung. Ia harus bagaimana? Wibawanya tidak bisa dijaga lagi di depan karyawan-karyawannya karena dia dipeluk oleh seorang ibu-ibu yang bagi mereka itu asing. Bukan orang tuanya, bukan saudaranya, kok tiba-tiba meluk aja di depan umum seperti itu. Hingga akhirnya Satria pun ditarik tangannya oleh ibu mertuanya. Dikenalkanlah sama ibu-ibu di sana, teman-temannya ibunya Putri. "Kenalin nih, pria tampan yang kamu tadi bilang itu adalah calon menantuku," kata ibunya si Putri itu. "Wah, tampan sekali ya, Jeng. Pantesan Jeng itu pasti akan betah apabila sudah mendapatkan menantu secakep ini, setampan ini, pasti bakal betah," kata salah satu teman ibunya Putri. "Oh, jelas dong, apabila anak saya si Putri mendapatkan pria setampan dan segagah
Satria ini pasti aku akan merasa beruntung, kata ibunya Putri itu. Nah, setelah dikenalin sama ibu-ibu di sana, teman-temannya ibunya si Putri, Satria pun langsung pamit pergi. Katanya ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, setelah pertemuan itu tidak lama kemudian, kurang lebih 1 bulan, acara pernikahan Putri dan Satria pun dimulai, diadakan. Nah, acara yang begitu hikmat dan meriah, didatangi beberapa tamu-tamu undangan di sana. Teman-temannya Putri, teman-temannya Satria, tidak lupa juga teman-temannya ibunya Putri yang rempong-rempong itu pada datang. Kebahagiaan terpancar di wajahnya si Putri yang memakaikan gaun putih. Kecantikannya begitu terpancar. Begitu pula dengan Satria menggunakan setelan jas yang pas, yang sesuai dengan badannya, hingga akhirnya ketampanan dan gegagahannya itu terpancar begitu rupa. Tapi ibunya si Putri justru asik ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi, foto-foto bersama teman-temannya itu. Bahkan acara pernikahannya si Putri sama si Satria didominasi dengan keramaiannya mereka. Ya, tapi Putri dan Satria ya menganggap bahwa ini ya biasa aja lah, nggak apa-apa. Toh yang penting ibunya bahagia. Yang penting ibunya si Putri merasa nyaman dan bahagia dengan acara pernikahan mereka. Kebahagiaan Putri dan Satria terasa begitu lengkap. Semuanya begitu berjalan mulus dan lancar. Tapi kebahagiaan itu tidak berselang lama. Tepat 1 tahun setelah pernikahan mereka, itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pada suatu hari saat si Putri sudah berangkat kerja. Nah, si Putri sama si Satria itu berangkat kerjanya, jam berangkat kerjanya itu beda. Karena si Putri itu mengikuti bosnya, jam perusahaan. Jadi lebih awal. Beda dengan si Satria, karena Satria itu memiliki usaha sendiri. Jadi ya suka-suka dia mau berangkat jam berapa, mau berangkat atau tidak, itu terserah Satria. Nah, kala itu Putri sudah berangkat kerja duluan. Kurang lebih jam 8 pagi, Satria hendak mau siap-siap berangkat kerja. Ia turun tangga dari kamarnya. Nah, saat dia turun tangga, ia melihat si mertuanya itu sedang menonton TV sambil menggunakan baju tidur yang sedikit agak terbuka. Hingga akhir dari pemandangan ini, Satria itu melihat sedikit bentuk tubuhnya dan kemulusan tubuh mertuanya itu. Ya maklum saja, mertuanya Satria, ibunya si Putri itu gemar berolahraga dan juga menjaga tubuhnya. Jadi walaupun dia sudah berumur, bentuk wajah dan tampilan bodinya masih bagus dan mulus. Dan pria-pria mana saja yang melihatnya pasti tergiur, sudah putih, molek dan bagus lagi. Tidak terkecuali Satria, menantunya sendiri yang tidak sengaja melihat kemolekan tubuhnya mertuanya itu yang sedang menonton TV. Dia termenung sejenak. Satria bengong melihat pemandangan ini yang jarang sekali ia lihat dalam 1 tahun ini. Dan tiba-tiba lamunannya pun tersadar ketika mertuanya itu memanggil nama Satria. "Loh, Sat, kamu mau berangkat kerja?" kata ibu mertuanya. Satria pun terkejut. "Oh iya bu, ini saya mau berangkat kerja dulu." "Oh ya udah." Hingga akhirnya ibu mertuanya itu, ibunya Putri, mendekati Satria. Ia memeluk erat Satria sambil mendoakan. "Hati-hati di jalan ya Sat, kerja yang benar," kata ibunya Putri. Tapi pelukannya si ibunya Putri itu membuat tegang si Satria. Bagaimana tidak, dengan pakaiannya yang tipis, itu dadanya itu nempel dengan badannya Satria. Ya pria mana yang nggak tegang dan panik dibegitukan? Padahal itu dipeluk oleh mertuanya sendiri. Ya mungkin itu rasa akrab ataupun rasa orang tua kepada anaknya, kepada mantunya. Tapi Satria itu kan ya pria normal seperti biasa, yang dipeluk oleh seseorang yang tidak dikenal, apalagi perempuan, pasti tegang. Nah itu yang dirasakan oleh Satria. Nah setelah pelukan itu selesai, Satria pun berlalu. Ia berangkat kerja. Itu baru awal. Itu di awal dimana Satria merasakan getaran-getaran aneh kepada mertuanya sendiri. Nah tidak cuma itu, pernah suatu kejadian saat si Putri berangkat kerja. Nah si Satria itu libur kerja. Satria ada di rumah. Di rumah itu hanya ada 2 orang dan sepi karena tidak ada Putri di rumah, Satria dan ibu mertuanya saja.
Nah seperti biasa pagi hari, ibu mertuanya itu sedang duduk dan santai-santai di depan TV sambil melihat acara TV pada pagi hari. Nah Satria pun turun tangga setelah selesai mandi. Dia pun mencoba untuk mengakrabkan diri kepada ibu mertuanya itu. Karena yang Satria tahu, ibu mertuanya itu sering kesepian. Bagaimana tidak, ibu mertuanya itu sudah lama menjanda. Dan dia pun mempunyai teman, ya teman-teman ibu-ibu itu aja. Jadi kalau di rumah saat si Putri pergi dan Satria pergi, ya dia cuma sendiri. Jadi ya Satria mencoba untuk menghibur mertuanya itu dan mencoba mengakrabkan diri kepada ibu mertuanya. Disapalah ibu mertuanya itu, "Bu, jangan nonton TV ya?" "Iya nih Sat, ibu mau aku bikinin kopi nggak?" Kata si Satria mencoba untuk menawarkan, membuatkan kopi untuk ibu mertuanya. Nggak perlu deh Sat, ibu udah bikin jus nih. Kalau kamu bikin kopi, bikin aja. Nanti duduk di sini ya sambil nonton TV sama ibu. Kata si ibunya Putri itu. Satria pun tidak menolak. Satria langsung buru-buru bikin kopi, langsung duduk di samping ibu mertuanya itu. Nah seperti biasa pula, ibu mertuanya itu menggunakan pakaian tidur yang sedikit agak terbuka. Satria pun mencoba untuk mengakrabkan diri kepada ibu mertuanya. Nah karena penasaran, sejak kejadian kemarin dipeluk sama si ibu mertuanya, Satria itu kerap berpikir pikiran kotor tentang ibu mertuanya. Nah karena dia juga pria biasa, pria yang memiliki nafsu. Nah Satria pun saat ngobrol-ngobrol sedang duduk bersama ibu mertuanya nonton TV, tangannya itu menjamah kemana-mana, memulai untuk interaksi badan dengan ibu mertuanya. Nah ibu mertuanya pun awalnya merasa canggung, karena ya wajar saja ibu mertuanya itu sudah lama sekali tidak dijamah oleh seorang pria, oleh lawan jenis. Awalnya dia sedikit agak canggung, tapi perlahan tapi pasti ia menerimanya, menerima semua sentuhan dari Satria, menantunya sendiri, hingga akhirnya tangannya pun kemana-mana. Tangannya Satria sudah tidak bisa terkontrol. Semua bagian tubuh ibu mertuanya sudah ia pegang. Entah setan apa yang merasuki mereka, perlahan tapi pasti mereka melakukan hubungan terlarang. Karena Satrianya itu sudah memang ya penasaran dengan ibunya, karena ibunya sudah lama sekali dia dikasih jatah oleh lawan jenis. Ya udah, jadilah mereka. Pagi itu mereka melakukan hubungan intim suami istri terlarang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Mereka sering melakukan hal itu apabila keadaan rumah sepi. Saat si Putri, istrinya Satria, dan anak kandungnya ibunya Putri itu sedang pergi bekerja, keadaan rumah sepi, mereka sering melakukan itu. Tidak cuma sampai di situ, kerap kali apabila ibu mertuanya, ibunya si Putri ini merasa kesepian, merasa ingin melakukan hubungan suami istri, tidak malu-malu lagi, ibunya Putri kerap sekali ngechat ataupun menelpon Satria dengan sengaja meminta jatah. Nah seperti kali ini saat si Satria sedang jam kerja, saat berada di kafe, ibunya Putri itu sengaja datang ke kafe mencari Satria. Ditanyalah kepada karyawannya Satria itu, "Di mana Satria? Di mana bosmu?" Kata ibunya si Putri, "Maaf Bu, Pak Satrianya ada di atas. Ada apa ya? Tolong panggilkan saya ibu mertuanya. Tolong panggilkan saya ibu mertuanya. Ada yang penting." Kata ibunya Putri. Ia memanggil mantunya dan datang langsung ke kafe tempat kerjanya Satria. Satria diberitahu oleh salah satu karyawannya itu pun langsung buru-buru turun menemui ibu mertuanya itu. "Ada perlu apa Bu? Kok tumben datang ke sini?" Kata si Satria bingung. "Sini Sat, sini. Ibu mau ngomong sama kamu penting." "Iya ada apa Bu? Kan bisa ngomongnya lewat telepon ataupun nanti nunggu aku pulang dulu. Jadi kita bisa ngomongnya lebih enak." "Ah nggak apa-apa Sat. Ibu sengaja datang ke sini untuk meminta jatah." "Wah jatah apa Bu?" "Ibu lagi pengen nih." "Ayo cepetan. Kamu aja kalau lagi minta aja buru-buru. Jadi ya sekarang ibu kalau mau pengen ya ibu datang ke sini aja." "Ya tapi kan ini lagi jam kerja Bu. Jadi ya nanti aja kalau di rumah ya. Kalau di rumah nanti ada Putri. Jadi nggak mungkin kita melakukan hubungan itu. Nggak mungkin kita melakukan hal itu. Jadi ya sekarang aja deh." "Ya sekarang masa di tempat kerja Bu?" "Ya nanti aja deh Bu, lain kali aja. Satria juga lagi kerja nih." "Ya pokoknya harus sekarang. Kalau enggak ibu akan laporkan ini semua tentang hubungan kita kepada Putri." Kata ibunya Putri mengancam Satria apabila ibunya Putri tidak diberi jatah,
tidak dipuaskan nafsunya, ibunya Putri mengancam akan melaporkan semua ini kepada Putri, istrinya Satria. Satria pun tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dengan terpaksa, ya udah deh Bu, sebentar ya, aku cari hotel dulu terdekat di sini. Nanti kita lakukan di situ saja, kata Satria. Hingga akhirnya Satria mencari hotel terdekat untuk memuaskan ibu mertuanya itu. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pandai-pandainya kita mengubur bangkai, baunya akan tercium juga. Namanya juga tindakan jahat, namanya juga perilaku jahat, pasti akan tercium juga. Tidak terkecuali hubungan antara Satria dan ibu mertuanya itu akhirnya tercium oleh si Putri. Nah, saat mereka melakukan me time bareng keluarga, tiba-tiba ada ketukan pintu dari depan rumah. Sepertinya ada tamu yang datang. Hingga akhirnya setelah si Putri mendengarkan bahwasannya ada tamu yang datang, dia pun langsung membuka pintu, buru-buru menuju ke pintu depan. Nah, setelah si Putri membuka pintu depan itu, ternyata ada sosok wanita cantik berpakaian rapi, bak pegawai bank. Pokoknya itu seperti orang kantoran. Sepertinya wanita ini itu pegawai bank. Dan dia pun tanya, ada apa nih Bu? Cari siapa ya? Kata si Putri. Putri itu berpikir apa mungkin ini adalah tamunya ibunya. Jangan-jangan selama ini ibunya itu terlilit hutang sama bank. Bagaimana Putri tidak berpikir seperti itu? Ya karena teman-temannya ibu-ibunya si Putri itu sosialita banget. Pakai pakaian yang mahal, tas yang bermerek. Make upnya pun bukan make up biasa seperti ibu-ibu pada umumnya. Make upnya itu udah seperti anak muda. Ada foundation, ada sebagainya, ada juga skincare yang ini, skincare yang itu, perawatan ini, perawatan itu, dan semuanya itu membutuhkan banyak uang dan banyak dana. Jadi Putri berpikir mungkin saja selama ini ibunya itu kekurangan uang dan meminjam uang kepada bank. Nah sekarang pegawai banknya itu datang ke rumah. Ditanyalah, ada perlu apa ya Bu? Cari siapa? Oh maaf Bu, saya datang ke sini untuk bertemu dengan Pak Satria. Wah, kok malah suaminya yang dicari? Putri pun bingung, kok bisa malah suaminya yang dicari sama pegawai bank ini. Oh ya tunggu ya Bu ya, silahkan masuk dulu Bu, duduk dulu, kata si Putri. Putri pun memanggil Satria suaminya. Mas itu ada tamu, katanya kok nyariin kamu, kayaknya kok pegawai bank. Ada masalah apa ini? Ada urusan apa kamu dengan pegawai bank? Kata si Putri itu. Ah, pegawai bank. Ya Satria pun bingung, kok bisa ada pegawai bank datang mencari dirinya. Perasaan Satria itu tidak terlilit hutang, dan kerjaannya pun selama ini ya lancar-lancar saja, beres-beres saja. Kok bisa ada pegawai bank datang mencari dirinya? Ya udah, kamu temuin aja Mas, kamu tanyain ada perluan apa sana kalau kamu nggak tahu. Hingga akhirnya Satria pun ke sana bersama si Putri, menemui pegawai bank itu di ruang tamu. Satria pun duduk di sana sama si Putri. Nah, karena si ibunya Putri mendengar ada ngobrol-ngobrol sepertinya ada tamu, ia pun penasaran. Ia pun mendekati sumber suara itu. Ia pun ikut duduk di sampingnya Putri. Ditanya sama si ibunya Putri itu, Put, ada apa Put? Kok ada kayak pegawai bank datang ke sini? Kata ibunya Putri, ia pun ikut penasaran, kok bisa ada pegawai bank datang ke rumahnya. Nggak tahu nih Mah, dia nyariin Mas Satria, kayaknya ada perlu penting deh. Oh ya udah. Hingga akhirnya mereka bertiga pun duduk. Maaf Mbak, saya Satria, ada perlu apa ya? Kata si Satria. Oh Mas Satria, oh ya Mas, sebelumnya perkenalkan saya Devi dari Hotel Permata. Ini saya datang ke sini untuk mengembalikan barangnya Mas Satria dan ibu ini. Ternyata wanita yang berpakaian rapi ini adalah pegawai hotel yang datang ke rumahnya Satria dan rumahnya Putri untuk mengantarkan KTP dan barangnya si Satria yang tertinggal. Putri pun bingung, kok bisa barangnya ibunya sendiri dan Satria itu tertinggal di hotel. Ada apa ini? Kok bisa? Kok bisa kejadian ini terjadi? Kok bisa mereka berdua ada di hotel? Satria dan ibunya Putri pun bingung. Ia terkejut, kok bisa? Hingga akhirnya setelah pegawai hotel itu pergi, Putri pun marah besar. Ia jengkel, ia emosi kepada kedua orang itu, ibunya sendiri dan suaminya sendiri itu. Ia marah besar, kok bisa tega-teganya kamu lakukan ini Mas? Kamu tega denganku.
Kau bawa ibu mertuamu sendiri ke sebuah hotel. Apa yang kalian lakukan di sana? Kenapa kamu lakukan semua ini? Ibu juga tega denganku, Bu. Anakmu sendiri, Bu. Kenapa kamu bisa tidur dengan menantumu sendiri? Suamiku, Bu. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tega lakukan ini, Bu, kepada anakmu sendiri? Maaf, Putri, maaf. Ibu hilaf. Maafkan ibu. Kata ibunya Putri menyesal. Sabar, Putri, sabar. Aku bisa jelaskan semua ini. Apa yang dijelaskan lagi, Mas? Kurang jelas seperti apa ini semua? Kau bawa ibuku ke sebuah hotel. Kalian melakukan semua hubungan ini di belakangku selama ini. Kurang apa aku, Mas, denganmu, Mas? Hingga kamu tega melakukan semua ini di belakangku. Aku kecewa dengan kalian. Aku lebih baik pergi dari rumah ini dan meninggalkan kalian semua. Kata si Putri, hingga akhirnya Putri pun pergi. Meninggalkan ibu kandungnya bersama suaminya di rumah itu. Tidak lama kemudian, Putri pun melayangkan surat cerai kepada si Satria. Surat cerai yang diantarkan langsung untuk Satria. Satria pun terkejut. Bagaimana mungkin istrinya sendiri melayangkan surat cerai kepada dirinya? Hingga akhirnya pengadilan pun mengesahkan perceraian di antara Putri dan Satria. Sekarang setelah perceraian di antara Putri dan Satria, Putri mencoba hidup yang baru, mencoba untuk memperbaiki hidupnya terlepas dari ibunya dan suaminya, mantan suaminya Satria. Sekarang beberapa tahun kemudian, si Putri sudah mendapatkan atau memiliki seorang suami yang jauh lebih baik daripada Satria. Seorang pria tampan dan gagah yang mapan, jauh lebih baik daripada Satria dan suaminya yang terdahulu. Sekarang kehidupannya beransur-ansur membaik dan bahagia. Putri belajar dari kisahnya yang terdahulu bahwasanya orang yang tidak pantas untuk diberikan kepercayaan, bagaimanapun pula dia tidak akan pernah menjaga kepercayaan itu sendiri. Semoga dari kisah ini kita dapat belajar dan mengambil nilai-nilai penting, manfaat-manfaat yang bisa kita terapkan, dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian semua yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan sarannya membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan ataupun tuliskan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.